Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Bu Firda selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Manajemen dan Audit Lingkungan serta teman-teman semua yang menyaksikan presentasi ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hasil analisis ESG berdasarkan Sustainability Report dari perusahaan PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Selanjutnya izinkan untuk kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan kami dari kelompok 10 beranggotakan Muhammad Hizari Hafiz Akif NRP 062, Marcelino Saputra NRP 071, Mo Syarial NRP 080 dan Abid NRP 120. Isi dari presentasi kami untuk kali ini yaitu terdiri dari profil perusahaan, target dan pencapaian 2022 pada tahun 2023, implementasi aspek lingkungan, implementasi aspek sosial, implementasi aspek tata kelola perusahaan, dan terakhir kesimpulan. PT Semen Indonesia Persero Terbuka adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi bahan bangunan. Cikal bakal perseroan ini bermula dengan pendirian NV Semen Gresik pada 25 Maret 1953 dengan Akta Notaris Raden Misr Soandi nomor 41. Pada 7 Agustus 1957, Presiden Soekarno meresmikan operasional pabrik semen Gresik dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Selanjutnya, per 24 Oktober 1969, statusnya berubah menjadi PT Semen Gresik Persero. Pada 7 Januari 2013, PT Semen Gresik Persero Terbuka resmi berubah nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Terbuka, sekaligus berperan sebagai holding BUMN Semen atau Strategic Holding Company yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanlong Semen GSC. Dalam menjalankan proses bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki lini bisnis mendukung berupa anak perusahaan lainnya, yaitu yang bergelut dalam fokus bisnis jasa konstruksi dan manufaktur, jasa angkutan darat dan laut, penyedia kemasan industri, jasa penambangan, jasa perdagangan internasional, hingga aplikasi solusi bangunan bangunan. Selain itu, selain, selain itu untuk unit bisnis lainnya, yaitu terdapat di bidang properti, pengelolaan kawasan industri, pengelolaan limbah industri, solusi informatika, hingga layanan kesehatan. Berikut merupakan identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Semen Indonesia Persero Terbuka d- dan biasanya disingkat yaitu SIG. Tanggal pendirian yaitu pada tanggal 7 Agustus 1957 dengan tanggal go public berubahnya perusahaan menjadi PT Terbuka yaitu pada tanggal 8 Juli 1991. Kode saham ketika masyarakat ingin memperjualbelikan eh, saham PT Semen Indonesia Persero Terbuka di pasar saham, mereka biasanya akan melihat kode 4 huruf ini yaitu SMGR, kemudian ada modal dasar, jaringan usaha yang terdiri dari Semen Integrated Cement Plant, 26 packing plant, 8 grinding plant, 7 port, kurang lebih 340 distributor, serta lebih dari 70.000 retail store. Dasar hukum pendirian PT Semen Indonesia Persero Terbuka yaitu berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik. Jumlah karyawan per 31 Desember 2023 berjumlah 10.174 karyawan. Bidang usaha utama yaitu terlibat di bidang industri pengolahan semen beserta turunannya. Kepemilikan saham eh, PT Semen Indonesia Persero Terbuka ini dimiliki oleh mayoritas 51,2% oleh negara Republik Indonesia, khususnya di kemeri- pemerintah Permenterian BUMN. Untuk eh, untuk saham untuk bagian saham lainnya yaitu 48,8% dimiliki oleh masyarakat. Pasar yang dilayani berupa market share
domestik perusahaan berada di hampir seluruh Indonesia, ditambah dengan Vietnam. Ekspornya meliputi Bangladesh, Australia, China, Taiwan, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste, Maladewa, Fiji, Malaysia, Myanmar, Pantai Gading, hingga ke Benin. Kemudian ada entitas anak perusahaan, yaitu terdapat sekitar 17 anak perusahaan yang dinaungi. Kemudian alamat kantor pusat terletak di Jakarta Selatan, khususnya di bagian Cilandak Barat. Kemudian merupakan kontak sosial media dari perusahaan PT Semen Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Kemudian misinya terdapat 5 misi eh, fokusnya, yaitu berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh stakeholders, menjadikan SDM sebagai pusat perkembangan perusahaan. Hingga akhir tahun 2023, perseroan masih memperlakukan visi dan misi yang disahkan pada tanggal 13 Mei 2019 setelah ditinjau oleh manajemen dan dianggap masih relevan dengan perkembangan bisnis, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah persaingan antar pelaku usaha. Selanjutnya, kemudian terdapat wilayah operasi dan fasilitas distribusi perusahaan PT Semen Indonesia, yaitu tersebar dari Aceh hingga Provinsi Papua Barat Daya, yaitu terletak di Kota Sorong. Kemudian juga terdapat 2 pabrik yang terletak di Vietnam. Terdapat di dalam persebaran tersebut terdapat 4 jenis, maks- maksud saya 3 jenis pabrik serta satu jenis fasilitas distribusi berupa pelabuhan. Pabrik tersebut terdiri dari pabrik semen terintegrasi, pabrik pengantongan, dan pabrik penggilingan. Selanjutnya, komposisi pemegang saham. Eh, Kelanjutan dari profil perusahaan tadi, terdapat 51,2% pemegang saham dimiliki oleh negara Republik Indonesia, khususnya Kementerian BUMN Republik Indonesia. Bisa dilihat di kanan, terdapat spesifik jumlah sahamnya beserta persen kepemilikannya. Eh, Negara Republik Indonesia memiliki jumlah saham 3,4 miliar, sedangkan publik memiliki eh, kepemilikan persen 48,8% dengan detail anggota Dewan Komisaris memiliki jumlah saham sebanyak 145.800, anggota direksi sebanyak 841.539, serta masyarakat lainnya yaitu memiliki 3,29 miliar jumlah saham. Selanjutnya. Kemudian berikut merupakan penghargaan yang diperoleh oleh PT Semen Indonesia pada tahun 2023. Penghargaan yang telah diberi highlight merupakan penghargaan yang memiliki fokus dalam bidang keberlanjutan. Selanjutnya, berikut merupakan target dan pencapaian berkelanjutan PT Semen Indonesia hingga pada tahun 2023. Target sustainability, target sustainability PT Semen Indonesia meliputi solusi berkelanjutan, em, memiliki target sebesar 49%. Untuk mencapai tahun 2030, pencapaian 2023 telah mencapai 62%. Untuk eh, untuk pada bidang iklim, terdapat penurunan clinker faktor yang melebihi target mencapai 69,07%. Thermal substitution rate masih di bawah target, yaitu 7,27%. Intensitas emisi GRK mencapai 17,23%. Energi terbarukan dari panel surya telah terpasang 121,54 kilowatt sebagai pilot project. Kemudian untuk fokus ekonomi sirkular mencapai 1,65 juta ton. Kemudian eh, pada aspek air dan alam, penarikan air tawar mencapai 49% dari
target pengurangan emisi debu baseline 2019 mencapai 31%. Kemudian pada aspek masyarakat dan komunitas, terdapat penerima manfaat kumulatif sejak 2015 mencapai 9 juta, Safety Management System kontrak atau CSMS kontraktor telah mencapai 100%. Baik, selanjutnya dilanjutkan presentasinya oleh saya, Marcelino Saputra, dengan RP Aker 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PT Semen Indonesia ini dalam aspek lingkungan. Baik, jadi untuk yang pertama, PT Semen Indonesia ini mempunyai pilar keberlanjutan dalam aspek lingkungan, yang mana PT Semen Indonesia Persero ini berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab juga terhadap lingkungan. Nah, terdapat 9 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu pilar yang ketiga, pilar yang keenam, kemudian ada air bersih dan sanitasi layak, kemudian untuk pilar yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau, kemudian untuk pilar yang kedelapan itu adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk pilar yang kesembilan yaitu eh, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian untuk pilar yang ke-11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian untuk pilar yang ke-12 itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pilar ke-13 yaitu penanganan terhadap perubahan iklim. Kemudian pilar yang ke-15 yaitu ekosistem daratan. Selanjutnya ada kinerja aspek lingkungan dari PT Semen Indonesia Persero, di mana terdapat beberapa uraian yang telah dilakukan PT Semen Indonesia Persero. Contohnya di mana penggunaan energi termasuk listrik itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2023 itu menggunakan energi termasuk listrik ini sebesar 1,9 juta sekian gigajoule, lebih besar dibandingkan 2022 yang menggunakan 94 juta sekian gigajoule. Kemudian untuk pengurangan emisi GRK terhadap baseline itu mengalami peningkatan pada 2023, di mana 5.136.861 ton CO2, sedangkan di 2022 itu masih 4.151.834. Kemudian untuk intensitas emisi GRK Caupan 1 itu juga mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat di tabel. Kemudian untuk penggunaan air itu mengalami peningkatan juga, di mana pada 2023 itu mencapai 8 juta sekian, sedangkan pada 2022 itu 7,5 juta sekian. Kemudian untuk di samping penggunaan airnya yang meningkat, tetapi PT Semen Indonesia Persero ini juga dapat mengurangi limbah internal sebesar 46.223 ton, di mana ini lebih besar jumlahnya dibandingkan 2022, yaitu sebesar 38.037 ton. Kemudian untuk lokasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, di mana rencana pengelolaan keanekaragaman hayati diterapkan secara aktif, itu tetap konsisten, yaitu pada 2022 eh, sebesar 100%, kemudian untuk 2023 juga sebesar 100%. Nah, jadi dari eh, rangkuman yang sebelumnya, PT Semen Indonesia Persero ini eh, nilai ESG-nya itu masuk ke dalam kategori 3 yaitu sebesar 22,9, di mana dalam kategori yang kategori ketiga yaitu memasuki kategori medium, di mana skor resikonya antara range 20 sampai 30 itu dianggap memiliki risiko ESG yang sedang, di mana
PT Semen Indonesia Persero ini berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat dengan risiko bisnis yang signifikan dengan ditandai dengan bukti adanya masalah struktural pada perusahaan dan atau perusahaan yang memiliki sistem manajemen tidak memadai. Nah, untuk skor MSCI ini sendiri SG-nya membaik menjadi BB. Nah, tadi kan sebelumnya ada kinerja aspek lingkungan. Nah, di sini akan saya coba bedah satu persatu mulai dari penggunaan energi. Nah, untuk penggunaan energi ini sendiri, total penggunaan energi yang digunakan oleh PT SIG pada tahun 2023 ini mencapai 108 juta gigajoule sekian, itu meningkat dari tahun 2022, di mana seperti yang tertera pada tabel, di mana PT Semen Indonesia Persero ini menggunakan energi, ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang tidak terbarukan itu seperti batu bara, industrial diesel oil, dan ada juga listrik yang terdiri dari batu bara juga. Itu dapat terlihat di tabel, itu lebih besar hasilnya dari tahun 2022. Namun untuk industrial diesel oil ini yang digunakan mengalami penurunan, jadi dibandingkan dengan yang tahun 2022. Kemudian energi yang terbarukan yaitu biomasa itu mengalami penaikan, dan juga bahan bakar alternatif lainnya itu juga mengalami penaikan. Sehingga SIG ini berhasil untuk menurunkan intensitas konsumsi energi melalui inisiatif efisiensi dan penggunaan energi yang terbarukan, di mana SIG ini secara rutin melakukan audit energi untuk memastikan efektivitas program efisiensi energi yang berkelanjutan. Selain itu, SIG ini merencanakan pencatatan potensi emisi gas rumah kaca atau GRK untuk skop 3 pada tahun 2024 sebagai langkah menuju net zero emission pada tahun 2060. Nah, upaya efisiensi energi ini juga dilakukan pada proses produksi sesuai konsep manajemen energi. Sehingga dapat dilihat juga seperti contohnya tadi industrial diesel oil itu mengalami penurunan, dan pada energi terbarukan sudah mengalami transisi, mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengurangan emisi. Jadi ISIG ini mendukung komitmen net zero emission pada tahun 2060 melalui tiga program utama. Yang pertama itu adalah penurunan faktor klinker. Kemudian yang kedua adalah efisiensi energi panas dan listrik, serta optimalisasi konsumsi bahan bakar alternatif. Nah, berdasarkan perhitungan emisi GRK menggunakan BPJSD, GSI versi 3, SIG ini berhasil menurunkan intensitas emisi GRK cakupan 1 pada tahun 2023 menjadi 585 kilogram CO2 per ton semen ekuivalen, dan turun 0,8% dari 2022 dan 17,2% dari baseline 2010. Nah, inisiatif ini mencerminkan komitmen dari SIG dalam pilar pelindungan terhadap lingkungan dengan fokus pada produk dan layanan berkualitas yang bertanggung jawab secara lingkungan, terutama terkait penurunan emisi GRK. Jadi bisa dilihat sendiri di grafik ini, emisi GRK cakupan satu ini mengalami penurunan, di mana dari 2010 yang 708, dan yang terakhir itu dari 2023 itu 585, dengan target 2030 itu 515. Kemudian SIG ini produknya secara konsisten itu menggunakan bahan-bahan yang dengan emisi CO2 yang lebih rendah, namun tetap memiliki performa teknis yang unggul dan harga yang ekonomis, di sekitar 5-15%. Dan produk dari SIG ini juga telah lulus sertifikasi ramah lingkungan dan sejalan dengan instruksi Menteri PUPR 04 garing miring IN garing miring M garing miring 2020.
Nah, jadi SIJ ini sangat berkomitmen dalam pengelolaan sampah domestik perkotaan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel, yang mana RDF ini mengubah sampah menjadi energi alternatif terbarukan dengan menggantikan batu bara hingga 5-6% dan RDF ini tentunya mengurangi emisi CO2 serta dampak pencemaran dari leakage sampah di landfill. Nah, upaya ini sangat mempercerminkan kepedulian SIG terhadap kehidupan yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih baik. Nah, hasil karya-karya dari PT Semen Indonesia Persero ini contohnya seperti ada sirkuit Mandalika, kemudian eh, Sabodam Merapi, kemudian ada juga Jembatan Suramadu, Pelabuhan Patimban, trotoar GBK 1, perbaikan Jalan Bundaran HI, kemudian ada juga trotoar GBK 2 yang tentunya proyek-proyek itu menggunakan produk dari PT Semen Indonesia Persero. Yang mana proyek itu juga secara langsung juga mendukung tentang eh, komitmennya dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada juga tabel realisasi program efisiensi energi tahun 2021 sampai 2023, di mana efisiensi energi termal ini sendiri mengalami penurunan, di mana awalnya efisiensinya sebesar 826, namun pada saat 2023 itu mengalami efisiensi sebesar 806, yang mana ini hal yang bagus karena semakin semakin efisiensinya semakin berjalan dengan lancar, di mana SIG ini memprioritaskan efisiensi operasional KILN untuk menurunkan spesifik thermal energy consumption atau STEC domestik menjadi 800 mkal per ton. Nah, pada tahun 2023, intensitas emisi CO2 cakupan 2 turun menjadi 63,5 kg CO2 per ton semen ekuivalen atau turun 5% dari baseline 2019. Jadi, SIG ini mendukung pengembangan industri hijau dengan teknologi ramah lingkungan seperti Waste Heat Recovery Power Generation atau disingkat jadi WARPG yang memanfaatkan gas panas buang untuk menghasilkan listrik. Nah, ada juga dua unit WARPG ini di Plant Indarung SP dan Tuban SIG dengan total 38 megawatt dan berhasil menurunkan emisi CO2 sebesar 800 kilogram per megawatt. Jadi bisa dilihat juga di grafik intensitas ya emisi CO2 yang dihasilkan itu contohnya dari 2019 itu grafiknya menunjukkan angka 67, kemudian di 2023 itu grafiknya turun jadi 63,5 dengan satuan kilogram CO2 per ton semen ekuivalen. Jadi untuk targetnya sendiri di 2030, PT Semen Indonesia ini menargetkan emisi CO2 ini yang dihasilkan sebesar 51 kilogram CO2 per ton semen ekuivalen. Nah, realisasi energi hijau ini melalui WARPG ini mencapai 101 100.234 megawatt yang naik 20% untuk mengurangi CO2 sebesar 85 juta kilo sekian 85 juta kilogram CO2, di mana SCIG ini juga menambahkan kapasitas solar panel pada 2023 di dua plant, yaitu Semen Gresik dan Semen Batu Raja, dengan total kapasitas pilot project PLTS sebesar 121,54 kilowatt dan telah melakukan studi untuk pengembangan PLTS di anak perusahaannya. Selain itu, SIG ini memasang 6 unit APC di berbagai plant untuk meningkatkan produktivitas dan operasional excellence. Nah, ini merupakan tabel produksi listrik solar panel dari tahun 2021 sampai 2023. Untuk saat ini ada beberapa plant yang sudah menggunakan solar panel. Di antaranya adalah Semen Padang, Semen Tonasa, Gopo Tuban, Semen Gresik, Solusi Bangun Indonesia,
dan Semen Batu Raja, yang mana mereka adalah anak perusahaan dari Semen Indonesia Persero, yang dimana masing-masingnya memiliki untuk daya listrik yang dihasilkan itu mengalami peningkatan dari tahun 2022, begitupun untuk pengurangan emisinya itu mengalami kenaikan juga, di mana contohnya yang signifikan yaitu pada Gopo Tuban, di mana pada Gopo Tuban itu pada 2023 itu mengurangi emisi sebesar 29.818 kilogram CO2, sedangkan 2022-nya itu 14.269. Nah, untuk saat ini, untuk total solar panel yang sudah dibuat oleh PT Semen Indonesia Persero, itu kapasitasnya sebesar 121,54 kilowatt. Nah, untuk daya listrik yang dihasilkan pada 2023 itu totalnya itu sebesar 119, sekian megawatt per hour. Kemudian pengurangan emisinya dari total solar panel yang sudah ada itu sebesar 100.664 kilogram CO2. Kemudian untuk dari tadi kan solar panel, sekarang untuk yang penggunaan dari WARP itu ada di Plant Indarung SP dan Tuban East IG dengan total kapasitasnya sebesar 38 megawatt dengan total daya listrik yang dihasilkan sebesar 100.234, dan pengurangan emisinya itu juga mengalami kenaikan dari yang tahun sebelumnya yaitu dengan totalnya sebesar 85 juta sekian. Kemudian ada juga dari rencana kerja yaitu efisiensi energi listrik itu sendiri itu mengalami eh, penurunan dari yang tahun sebelumnya, di mana efisiensinya itu menurun jadi pada tahun 2023 itu hanya sebesar 86 kilowatt per ton semen. Nah, kemudian untuk pengendalian emisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Persero ini sendiri, terdapat emisi seperti NOx, XOX, dan partikulat atau debu, di mana eh, contohnya untuk NOx ini sumbernya ini kan berdasarkan dari cerobong utama, cerobong pendingin klinker, cerobong pendingin penggilingan batu bara, dan cerobong penggilingan semen. Itu di mana dilakukan revitalisasi cooling tower menjadi gas cooling tower atau GCT untuk menurunkan emisi debu, dan juga dilakukan inspeksi dan penggantian backcloth untuk meminimalkan kebocoran filter udara. Kemudian dilakukan juga kalibrasi berkala Continuous Emission Monitoring System atau CEMS sesuai Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu atau SISPEC berdasarkan Permen LHK nomor 13 tahun 2021. Nah, perseroan ini masih melakukan inventarisasi emisi GRK cakupan 3 atau emisi tidak langsung lainnya yang meliputi pembelian barang dan jasa, bahan bakar, energi, serta transportasi distribusi upstream dan downstream. Dan laporan terkait belum tersedia hingga saat ini. Nah, ini untuk tabel intensitas emisi debu SOX, NOx yang bisa dilihat di sini, di mana untuk masing-masing emisi yang ditetapkan oleh baku mutu untuk saat ini PT Semen Indonesia Persero ini masih di bawah baku mutu, yaitu dengan satuan miligram per Newton meter kubik itu misalkan NOx itu 800 baku mutunya, sedangkan pada 2023 itu masih di bawah baku mutu yaitu 163,26. Kemudian untuk SOX yang baku mutunya 650 itu pada 2023 itu hanya sebesar 70,54, dan untuk partikulat debu yang baku mutunya sebesar 60 miligram per Newton meter kubik itu pada 2023
hanya sebesar 21,88 miligram per Newton meter kubik. Kemudian ada juga total emisi GRK cakupan satu itu pada 2023 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yaitu dari 2023 24 juta sekian dan 2022 itu 20 juta ton CO2 sekian. Kemudian untuk intensitas itu mengalami penurunan dari 585 yang sebelumnya 590. Kemudian untuk total emisi GRK cakupan 2 sama seperti total emisi GRK cakupan satu yang mengalami peningkatan, yaitu pada total emisi GRK cakupan 2 itu mengalami peningkatan dari 2.600.000 sekian dari yang sebelumnya 2.200.000 sekian. Kemudian untuk intensitas emisi GRK cakupan satu dan 2 itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 655 menjadi 684. Nah, kemudian untuk topik bahasan yang selanjutnya yaitu untuk penggunaan air. Kemudian untuk penggunaan air itu lebih sedikit daripada yang tahun sebelumnya, di mana pada 2023 itu digunakan 151 liter, sedangkan pada 2022 itu digunakan sebanyak 253 liter per ton semen ekuivalen. Kemudian ini ada tabel pengambilan air berdasarkan sumber, di mana PT Semen Indonesia Persero ini anak perusahaannya menggunakan berbagai sumber. Contohnya seperti air permukaan, air tanah, air hujan, air PDAM. Yang mana pada tahun 2023 ini bisa dilihat total pengambilan airnya lebih besar daripada tahun 2023, yaitu dengan total 8.671 megaliter. Kemudian eh, bisa dilihat juga dari tabel itu ada produksi semen dan yang lebih besar juga dari tahun sebelumnya. Kemudian ada juga pengambilan air berdasarkan jenis airnya yang lebih besar juga dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8.671. Nah, ISIG ini memberikan perhatian khusus pada pengelolaan air bersih sesuai dengan tujuan ke-6 TBB, yaitu memastikan ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan. Jadi, untuk dalam proses produksi semen yang menggunakan metode kering, ISIG ini memanfaatkan air untuk kegiatan penunjang operasional, termasuk WARPG, serta konservasi melalui embung dan upaya 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. ISIG ini mengelola risiko water stress dan kekeringan dengan mengurangi pengambilan air tawar, serta memastikan fasilitas pengelolaan air berjalan optimal. Semua pabrik dari SIG ini telah memperoleh sertifikat industri hijau dengan dengan pemakaian air di bawah 0,25 meter kubik per ton semen. Selain itu, SIG melakukan penghematan air melalui pemanenan air hujan, penggunaan kembali air limbah pabrik, serta perbaikan sistem perpipaan, yang mana perbaikan sistem perpipaan ini mencegah kebocoran yang berlebih. Jadi juga mendorong tentang adanya efisiensi penggunaan air. Kemudian target pengurangan pemakaian air spesifik sebesar 9,5% di tahun 2030 nantinya. ISIG ini juga memantau kualitas air limbah dengan hasil sesuai baku mutu, di mana volume air yang digunakan dan dibuang dihitung serta dikelola untuk memastikan operasional ramah lingkungan, di mana semua langkah ini mencerminkan komitmen ISIG terhadap keberlanjutan dan pelindungan lingkungan, di mana dapat dilihat di tabel itu dari total konsumsi yang dipakai itu sebesar 7.834.243 dan yang di recycling itu sebesar 4.909.273. Kemudian ada juga yang dibuang, yaitu sisanya itu sebesar 837.031. Ini merupakan langkah yang dilakukan ISIG
yang mana masih cukup besar hasilnya, di mana sebesar 4,9 atau bisa dibulatkan ke 5 juta itu merupakan langkah yang besar dari ISIG untuk eh, meng- memastikan ketersediaan air dan sanitasi berkelanjutan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya untuk yang aspek dalam keanekaragaman hayati, di mana ISIG ini memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dan mereka menyadari pentingnya ekosistem alami dalam menyediakan air bersih, udara, keamanan pangan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di mana langkah-langkah nyata yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk konservasi flora dan fauna, pemantauan perubahan lingkungan, pengelolaan area pasca tambang dengan penanaman pohon, dan penciptaan buffer zone, di mana inisiatif yang dilakukan ISIG pada tahun 2023 yang lalu itu meliputi seperti ada contohnya, yang pertama konservasi ikan bilih di Danau Singkarak dan Taksus Sumatera di Gunung Singgalang oleh PT Semen Padang. Kemudian yang kedua itu oleh PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI itu melakukan konservasi flora dan fauna di Pulau Nusa Kambangan, termasuk pelindungan macan tutul Jawa yang tidak berbahaya dan kelelawar di Pulau Nusa Kambangan. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas, itu melakukan area konservasi di tambang pabrik Lokna, ditanami pohon-pohon seperti mahoni, cemara, dan pulai. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh PT Semen Tonasa di Sulawesi Selatan, di mana PT Semen Tonasa ini melakukan pengelolaan taman kehati, yaitu dengan melindungi tanaman endemik eboni dan situs purbakala yang diakui oleh UNESCO. Selain itu, SIG juga mengalokasikan 50% sampai 60% area tambang sebagai konservasi di lokasi yang dekat dengan kawasan lindung, seperti di pabrik Cilacap. Semua upaya ini menunjukkan komitmen SIG terhadap keanekaragaman hayati dan pelindungan terhadap lingkungan. Nah, kemudian ada juga daftar habitat yang dilindungi di tahun 2023 oleh PT ISIG ini, yaitu seperti dapat dilihat, terdapat daftar flora yang dilindungi, dimulai dari kayu kuku, eboni, biti, pelahlar, bunga bangkai. Kemudian ada juga daftar fauna yang dilindungi, oh, yang masuk dalam daftar dalam ISIG, yaitu ada burung madu hitam, raja udang biru, kuntul kecil, kuntul besar, belakok sawah, elang, pecuk ular, gajahan, harimau Sumatera, terenggiling, elang Jawa, dan bangau blue walk. Yang mana terdapat target yang telah dicapai yaitu sebesar 100% dan PT SIG ini juga memenuhi target yang telah dipasang yaitu sebesar 100% juga. Kemudian untuk aspek lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT ISIG ini, di mana ISIG ini melakukan reuse, recycling, compositing, dan recovery, di mana untuk reuse ini atau penggunaan kembali ini berlaku untuk limbah non B3, di mana ada palet bekas kegiatan overhaul. Kemudian untuk metode pengelolaan limbah recycling untuk yang B3 itu ada fly ash, bottom ash, copper slag, dan filter minyak yang bekas pakai. Dan untuk yang non B3 itu adalah material atau hasil produksi yang tidak lolos proses quality control. Kemudian untuk metode pengolahan compositing itu diolah menjadi kompos, di mana itu berlaku untuk limbah non B3, di mana daun kering itu dari taman dan hutan pabrik dijadikan kompos. Kemudian untuk metode pengelolaan limbah yang terakhir itu adalah recovery atau atau digunakan sebagai bahan bakar alternatif, di mana untuk limbah B3-nya itu ada minyak pelumas yang bekas, macun bekas, dan bag filter bekas. Kemudian untuk yang non B3 itu ada kertas kraft
atau packing reject akibat kantong pecah, sampah kraft dari pelanggan, kemudian ada sampah domestik perkantoran yaitu berupa kertas dan plastik, kemudian yang terakhir ada daun kering dari taman dan hutan pabrik. Nah, ISIG ini memanfaatkan limbah internal maupun eksternal sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif melalui metode co-processing. Proses ini melibatkan pembakaran limbah secara terkendali dalam KILN, sekaligus perolehan kembali energi mengurangi beban TPA dan risiko pencemaran lingkungan. Melalui co-processing, ISIG ini meningkatkan nilai tambah limbah agar dapat digunakan kembali di mana East Edge ini mengolah sampah eksternal seperti oil sludge, residu plastik, biomasa, paper sludge, dan lainnya sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, East Edge memanfaatkan limbah untuk produksi pupuk kompos maupun bahan bakar, menunjukkan komitmen terhadap pengolahan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Contohnya bisa dilihat dalam tabel yaitu limbah non B3 itu sebesar 110,91 ton yaitu pada 2023 dilakukan dengan insinerasi dengan perolehan energi. Kemudian pada insinerasi dan perolehan energi itu digunakan sebesar 6 juta 100 maksud saya 16.135 ribu ton. Kemudian untuk penimbunan TPA atau landfilling itu sebesar 53.536. Kemudian untuk cara pembuangan lainnya yaitu sebesar 394,36 ton. Nah, kemudian untuk ini ada tabel-tabel tentang jenis limbah dan metode pengelolaannya. Yang mana untuk total dari limbah non B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga atau di luar itu sebesar 71.395,27 ton dalam 2023. Kemudian untuk limbah B3 terdapat yang dilakukan pengolahan limbah yang dilakukan sendiri atau di tempat dan dilakukan pihak ketiga atau di luar. Nah, untuk yang dilakukan sendiri itu dapat baca tertera di tabel yaitu untuk yang insinerasi dengan perolehan energi yaitu sebesar 277,77 ton. Kemudian untuk insinerasi tanpa perolehan energi yaitu sebesar 1.168 ton. Kemudian untuk yang penimbunan TPA yaitu 1,49 ton dan cara pembuangan lainnya itu sebesar 1.384,72 ton. Kemudian untuk yang dilakukan oleh pihak ketiga atau di luar itu dengan insinerasi atau perolehan energi itu 94,80 dan insinerasi tanpa perolehan energi itu sebesar 41,39 ton. Kemudian untuk penimbunan TPA 18,87, untuk cara pembuangan lainnya itu sebesar 583,6 ton. Kemudian untuk total limbah internal dari perseroan ini menyentuh angka 74.963,37, yang mana angka ini lebih rendah daripada total limbah internal perseroan yang pada 2022 itu sebesar 121.188,9 ton. Kemudian ini untuk metode-metode pengolahan limbahnya yang mana untuk limbah B3 ini ada yang dilakukan dengan pengolahan lainnya yang di tempat yaitu sebesar 1.384,72 ton. Kemudian yang di luar atau dari pihak ketiga itu 583,6 ton. Kemudian untuk yang pembuangan akhir untuk yang pembakaran dengan perolehan energi itu sebesar 227,7. Kemudian untuk yang dari total limbah B3 yang dikirimkan ke pembuangan akhir itu yang ada di tempat itu sebesar 2.832,98.
ton. Kemudian untuk total limbah B3 yang dikirimkan ke pembuangan akhir itu yang melalui pihak ketiga itu sebesar 738,12. Kemudian angka ini juga lebih rendah daripada tahun yang sebelumnya, yaitu yang di tempat saja itu menembus angka 43.000 sekian. Kemudian ini untuk yang seperti yang tadi, yang mana ini merupakan rekapan limbah yang dihasilkan, di mana limbah yang dihasilkan ini juga dengan totalan 74.965,37 ton, yang mana angka ini lebih rendah daripada tahun yang sebelumnya, yaitu menyentuh angka 121.188,90. Kemudian untuk implementasi aspek sosial bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah implementasi aspek sosial PT Semen Indonesia Persero terbuka yang dijelaskan oleh saya, Apit B. Akhir 120. Bisa di next. Next. Nah, di sini ada pilar keberlanjutan di aspek sosial. SIG ini menciptakan nilai untuk karyawan dan komunitas. SIG ingin berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada 9 pilar, yaitu SDG pertama, bebas kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan yang baik, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang ke-10 mengurangi ketimpangan, ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, yang 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya, bisa di next. Nah, di sini ada kinerja aspek sosial. Ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu jumlah karyawan laki-laki, jumlah karyawan perempuan, rata-rata pelatihan, jumlah insiden kecelakaan, jumlah biaya CSR, jumlah penerima manfaat, dan juga jumlah kumulatif penerima. Nah, untuk di jumlah karyawan pada tahun 2023 ada 10.174, dan di 2022 10.442, dan di 2021 9.500. Untuk di 2023 ini mengalami penurunan dari 2022, akan tetapi ada peningkatan di 2021. Langsung loncat saja ke jumlah penerima manfaat. Orang yang menerima manfaat dari kinerja eksponensial ini ada di tahun 2023, ada 1.250.000, 1.205.810, dan 2002 797, dan di 2021 496.469. Di sini bisa dilihat Pak, ada kenaikan. Nah, untuk jumlah kumulatif penerima manfaat ini ada 9 juta orang di tahun 2023, di tahun 2022 ada 7,7 juta, dan di 2021 ada 7 juta. Bisa lanjut, Mas. Ah, tadi saya lewatin di laki-laki di gender. Nah, ini adalah tabel keberagaman karyawan SIG tahun 2021 sampai dengan 2023. Eh, Bisa dilihat sendiri untuk laki-laki, karyawan laki-laki ini masih mendominasi struktur tenaga kerja SIG, baik sebagai pegawai tetap maupun kontrak dari tahun 2021 hingga 2023. Namun ada tren peningkatan partisipasi perempuan, terutama terlihat di tahun 2012. Sayangnya pada 2023 ini terjadi sedikit penurunan jumlah karyawan perempuan. Dan selain itu, jumlah karyawan kontrak meningkat di 2023, yang bisa menunjukkan adanya pergeseran strategi rekrutmen atau kebutuhan operasional yang lebih fleksibel. Terakhir, secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan upaya menjaga keberagaman, namun masih ada ruang untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan proporsi perempuan dalam struktur organisasi. Lanjut.
Ini adalah tabel pendidikan dan pelatihan karyawan. Eh, di sini isinya itu ada jam pelatihan, jumlah pekerja yang meroleh pelatihan, serta rata-rata jam pelatihan setiap pekerja. Untuk keseluruhannya tahun 2023 di jam pelatihan ada 369,844,75 jam, dan di 2023 dan 6.298 jam, serta di rata-ratanya 348,03 jam. Ini bisa dilihat sendiri, dan untuk ini ada dibagi tiga, yaitu berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, serta berdasarkan level jabatan. Next. Nah, berdasarkan seperti tadi, rata-rata jam pelatihan karyawan itu pada tahun 2022 ada 204,9 jam. Eh, ini menaik di tahun 2023 ada peningkatan, yaitu sebesar 348,03 jam. Untuk tahun 2023 ini ada tabel pelatihan K3, yaitu yang berisi itu basic safety training, yang kedua investigasi kecelakaan kerja, yang ketiga regulasi dan K3 LH dasar, yang keempat professional accident investigation, yang kelima fair and P3K, yang keenam kontraktor safety management system, yang ketujuh K3 LH pelabuhan, yang kedelapan emergency response plan, yang kesembilan kontraktor safety management system, dan yang ke-10 K3 kebakaran dan prosedur perawatan pemeliharaan apa sesuai SNI, serta penyalur pertis sebagai proteksi kebakaran. Next. Nah, setelah pelatihan dan pendidikan itu ada tabel statistik kecelakaan kerja, yang di sini indikatornya itu ada kontrak pada kontraktor dan karyawan. Nah, di sini di tabel ini bisa dilihat bahwa tabel ini menggambarkan tren kecelakaan kerja di lingkungan karyawan dan kontraktor SIG selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan fatal, yakni 4 kematian, 1 dari karyawan dan 3 dari kontraktor, sama dengan tahun 2022. Tapi meskipun demikian, secara umum terlihat adanya penurunan tingkat keparahan kecelakaan kerja bila dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, meski angka fatalitas tetap, upaya perbaikan sistematika terlihat dari penurunan angka severity dan frekuensi, yang berarti lebih sedikit dan atau lebih ringan kecelakaan kerja yang terjadi. Kontraktor menunjukkan angka fatalitas lebih tinggi, mengindikasikan perlunya peningkatan standar keselamatan untuk pihak eksternal. Next. Nah, di sini ada laporan realisasi TJSL tahun 2021 sampai dengan 2023. Uh, Seperti yang tadi saya menjelaskan di aspek sosial, jadi langsung dilihat di sosial ekonomi. Pada tahun 2023, ini ada tabelnya. Pada tahun 2023, pilar sosial ekonomi menjadi penerima alokasi CSR terbesar dengan fokus utama pada pekerjaan layak, SDG 8, infrastruktur, SDG 9, dan pengentasan kemiskinan, SDG 1. Yang kedua, realisasi anggaran meningkat signifikan, terutama pada SDG 8 dan SDG 9, mencerminkan komitmen CSIG terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, isu kesetaraan gender di SDG 5, pilar kelima, masih mendapat alokasi rendah, menunjukkan perlu adanya peningkatan perhatian terhadap inklusivitas. Next. Baik, sudah selesai di aspek sosial, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada implementasi aspek tata kelola perusahaan. Next. Ada juga pilar keberlanjutan aspek mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan. Aspek ini yaitu berkomitmen berupaya untuk terus berinovasi demi terciptanya solusi berkelanjutan dan penguatan rantai pokok pasok atau supply chain.
yaitu di nomor 8 ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 9 ada infrastruktur industri dan inovasi. Nomor 11 ada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nomor 12 ada produksi yang bertanggung jawab. Nomor 13 ada penanganan perubahan iklim. Dan yang terakhir ada nomor 16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Next. Jadi di sini ada tabel total kompensasi tahun 2023 sampai 2021. Berdasarkan uraiannya, yang A ada regenerasi dan fasilitas lainnya, Dewan Komisaris. Di 2023 ini ada 114 juta sekian, di 2022 ada 105 juta sekian, dan di 2021 ini ada 106 juta sekian. Dan biaya tenaga kerja karyawan ada 1 miliar juta sekian, 1 miliar juta sekian, di 2021 juga ada 1 miliar juta sekian. Dan pada rasio 2023 yaitu ada 1:10. Di 2022 ada 1:11 dan di 2021 ada 1:10. Penanggung jawab penerapan keuangan keberlanjutan. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 POJK 03 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. SIG membentuk Komite Sustainability berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KPTS DIR 2021. Berikut penjelasan untuk struktur tata kelola berkelanjutan perseroan, yaitu pada organ tata kelola ada RUPS. RUPS sendiri adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi perseroan. Pemegang saham adalah individu atau badan hukum secara sah memiliki saham perseroan. Dan ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memikul tanggung jawab mengawasi dan memberi saran kepada direksi dalam pengelolaan dan strategi perseroan, termasuk penerapan prinsip BCG. Dan yang terakhir ada direksi. Tanggung jawab utama direksi adalah menjalankan operasional sehari-hari perseroan. Next. Dan di sini juga ada tabel jabatan di komit, jabatan di perusahaan, dan periode penugasan. Di jabatan di komit ini ada steering komit. Di steering komit ini juga jabatan di perusahaannya ada presiden direktur dan direction. Dan periode penugasannya ada sesuai jabatan direksi. Di jabatan di komit ini ada organizing komit, yaitu di jabatan perusahaannya ada Kadep Sustainability, Kadep Production Management, Kadep Unit Sustainability, SFP Pemasaran, SVP Pengadaan, SVP Supply Chain, SVP Sumber Daya Manusia, SVP Perencanaan Perusahaan dan Portofolio, SVP Manajemen Risiko, SVP Chief Staff dan Sekretaris Perusahaan, Kadep Manajemen Produk, Kadep Pengadaan Personal, Kadep Perencanaan Strategis, Kadep Riset dan Pengembangan, Kadep Corporate Social Responsibility. Dan periode penugasannya ada sesuai jabatan. Ruang lingkup komit sustainability ini meliputi monitoring dan evaluasi atas implementasi SIG sustainability. Tujuan komit sustainability yaitu untuk pembentukan komit sustainability adalah memastikan perseroan menjadi sustainability company untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan saat ini dan masa depan. Next. Di sini ada tabel pengembangan kompetensi terkait keberlanjutan oleh direksi dan Komit Sustainability tahun 2023. Di tabel ini yaitu ada berisikan nama dan jabatan, jenis pendidikan dan pelatihan, materi pendidikan dan pelatihan, tempat tanggal, dan penyelenggara. Yaitu seperti ini. Next. Dan tabel selanjutnya juga sama seperti yang tadi. Next. Dan tabel ini juga sama seperti yang tadi. Tapi peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan sebagai
pertanggungjawaban sekaligus penerapan prinsip transparansi. Secara berkala, perseroan menerbitkan laporan keberlanjutan yang menyampaikan informasi mengenai kinerja keberlanjutan SIG pada tahun buku. Sebagai salah satu perusahaan publik yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penerapan pelaporan keberlanjutan merupakan keharusan sebagaimana diatur dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 OJK 03 2017 tentang penerapan laporan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, Direksi sebagai badan tata kelola tertinggi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan, sebagaimana disampaikan oleh Komite Sustainability. Next. Di sini juga ada tabel risiko fisik, implikasi operasional dan finansial, dan rencana aksi SIG. Di risiko banjir dan badai siklon ini, yaitu implikasinya ada kerusakan aset baik itu pabrik atau peralatan, pengiriman produk tertunda, berkurangnya produk yang diproduksi dan dijual, meningkatkan capex dan opex untuk pengurangan, meningkatkan premi asuransi, meningkatkan risiko kesehatan untuk karyawan, menurunkan nilai aset SIG, menurunkan aset di sekitar coastal area, meningkatkan premi asuransi di area coastal, dan meningkatkan biaya operasi di coastal area. Rencana aksi SIG itu sendiri ada melakukan asesmen jika risiko secara periodik, khususnya upaya mitigasi, mengembangkan early warning system, menginvestasikan aset ke daerah dengan risiko lebih rendah, meningkatkan asuransi aset, dan yang terakhir ada mengembangkan business continue plan atau BCP. Ada risiko meningkatkan temperatur dan heat stress, yaitu berimplikasi menurunkan produktivitas karyawan, meningkatkan risiko K3 untuk karyawan, meningkatkan cooling recruitment dan cooling cost, menurunkan output dan produksi. Dan rencana aksi SI juga sendiri ada memastikan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan yang terakhir ada memastikan efek peningkatan temperatur tidak mengganggu kualitas output produksi. Dan yang risiko terakhir ada risiko water stress dan kekeringan, berimplikasi sebagai water scarcity yang berpengaruh terhadap produksi dan meningkatkan harga penyediaan jasa air bersih. Pada rencana aksi SIG itu sendiri yaitu untuk menurunkan freshwater withdrawal dan memastikan fasilitas penampungan dan pengolahan air bersih jalan optimal. Next. Di tabel ini juga ada jenis risiko, dampak, dan penanganan risiko. Di risiko persaingan bisnis ini yaitu berdampak berpotensi penurunan pendapatan dan EBITDA dan potensi penurunan pangsa pasar. Untuk penanganan risiko itu sendiri yaitu ada mengoptimalisasi strategi pemasaran dalam pengelolaan brand, pricing, dan produk SIG, peningkatan penjualan bag, bulk, dan ekspor, dan pengembangan digital platform. Nomor 2 yaitu ada risiko optimalisasi capital management yang berdampak berpotensi penurunan ROIC atau dan penanganan risikonya yaitu ada pengembangan tata kelola investasi, grow existing non-comment produk portfolio, dan explore further opportunities along the material value chain. Dan yang ketiga ada risiko inbound dan outbound supply chain yang berpotensi untuk peningkatan biaya dan berpotensi penurunan EBITDA. Dan penanganan risikonya itu sendiri ada implementasi dan optimalisasi transportation management system, pengamanan pasokan batu bara, ras dan kantong, woven, kargo konsolidator, dan pemerintahuan dan evaluasi biaya bahan baku raw material. Yang nomor 4 ada resiko peningkatan efisiensi produksi yang berdampak berpeluang penurunan biaya dan berpeluang peningkatan EBITDA. Dan rencana aksi penanganan risikonya yaitu implementasi TPM, peningkatan TKDN, penggunaan alternatif raw material, pemantauan dan evaluasi biaya bahan bakar listrik dan bahan bakar baku,
Dan yang terakhir ada maintenance cost reduction program. Jenis yang kelima ada jenis risiko kredit dari customer yang berdampak berpotensi piutang tak tertagih. Untuk penanganan risiko sendiri yaitu membuat program recovery long air dan mengimplementasikan sistem manajemen kredit. Yang keenam ada risiko kepatuhan pada regulasi yang berdampak berpotensi sanksi administrasi yang mengganggu operasional perseroan dan berpotensi peningkatan beban operasional akibat pemberlakuan dan perubahan regulasi. Yang penanganan risikonya yaitu seperti advokasi dan konsultasi atas rencana perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan operasional perseroan, monitoring dan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait, dan ada penguatan penerapan good corporating governance dan compliance. Dan risiko yang ketujuh ada dekarbonisasi grup, yaitu yang berdampak berpotensi peningkatan emisi CO2, berpotensi penurunan skor ESG, dan berpotensi penurunan kepercayaan investor. Yang penanganan risikonya yaitu seperti monitoring sustainability roadmap, penambahan penggunaan energi listrik terbarukan termasuk energi panas matahari, dan peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif seperti biomas, limbah industri, dan RDF. Yang kedelapan ada jenis risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berdampak berpotensi kejadian kecelakaan kerja. Untuk penanganan risikonya sendiri yaitu ada mengimplementasi dan review JSA dan HRADC secara berkala, safety observation tour, peningkatan safety culture dan sistem, pengembangan corporate life saving rules, dan yang terakhir ada digitalisasi SAE. Jenis risiko yang ke-9 ada talent readiness dan fulfillment yang berdampak berpotensi terjadinya gangguan proses bisnis perseroan karena gap kompetensi karyawan dan ketidaktersediaan talent. Penanganan risikonya sendiri yaitu program pengembangan talenta, pengembangan manajemen train, pengembangan target kelas dunia dengan budaya terpadu yang didorong oleh kinerja. Dan yang terakhir ada optimalisasi operasional HR. Dan yang terakhir ada jenis risiko cyber dare dan kegagalan sistem yang berdampak berpotensi cyber threat yang mengganggu operasional perseroan. Untuk penanganan risikonya sendiri yaitu membentuk tim analisis digital yang inovatif dan terpusat, implementasi cloud, dan yang terakhir ada penanganan terhadap exposure cyber threats. Next. Di sini secara keseluruhan peningkatan pencapaian kelola pada 2023 ini didorong oleh kuantitativasi dan transparansi lebih tinggi dengan publik kasih skor dan KPI. Kedua, ada struktur pengawasan yang berfokus terutama untuk keuangan berkelanjutan. Yang ketiga, ada penguatan kompetensi direksi dan komit lewat pelatihan ESG atau GRC. Yang keempat, ada penguatan mekanisme anti korupsi dan pelaporan LHKPN. Dan terakhir, ada fokus kepada isu kritis dan sinergi dengan pemerintahan. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dengan memperjelas kinerja, menegaskan tanggung jawab institusional, dan meningkatkan kapasitas tata kelola atau board dan komit. SIG ini berhasil meningkatkan efektivitas implementasi GCG dan sustainability governance, tandai skor BGC yang lebih tinggi, dan capaian KPI direksi yang mendekati sempurna. Di daftar pustaka ini ya sendiri yaitu ada laporan keberlanjutan 2023 PT Semen Indonesia Persero, yaitu yang berjudul Embracing Challenge to Advance in a Sustainability Future. Next. Jadi, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.